Bahkan nyawa Harawati melayang karena rasa cintanya pada Buranti. Tapi tetap saja, nafsu seorang lelaki mampu mengalahkan rasa cinta setinggi apapun. Nafsu itu telah menuntun Ki Renggo pada perselingkuhan dan berakhir menghancurkannya. Hanya membawa bekal sedikit, Ki Renggo berpamitan yang membuat Buranti dipenuhi air mata. Buranti menatap kepergian suaminya sampai hilang di kegelapan. Dia merasa kehilangan. Tapi suaminya telah memilih, dan semoga itu adalah pilihan yang tepat dan terbaik. Sebelum mengunci pintu, Buranti dikejutkan kedatangan warga sambil berteriak memanggil nama Ki Renggo. Dengan senjata di tangan mereka, menyuruh agar Ki Renggo keluar. Buranti kembali membuka pintu dan berkata jika suaminya tidak di rumah. Warga yang marah lantas masuk ke dalam, mengacak-acak setiap ruangan. Saat tidak menemukan keberadaan Ki Renggo, mereka mengancam Buranti akan membakar rumahnya jika suaminya tidak bertanggung jawab atas kematian orang tua Harawati. Rupanya, orang tua Harawati baru ditemukan di jurang setelah melakukan pencarian sampai malam. Buranti hanya pasrah. Demi memendam amarah, Buranti yang masih menggendong anak bungsunya kemudian menunjukkan tempat di mana Harawati dikubur. Dia sendiri yang mengajak warga ke tempat tersebut. Setiba di lokasi pohon tua, dilakukanlah penggalian. Tapi sudah dilakukan beberapa titik, warga tidak menjumpai apapun. Bahkan tidak ada tanda-tanda mayat di sana. Buranti bingung, dia ingat betul bagaimana kejadian malam itu. Dia juga berdiri di sana dengan menggenggam payung hitam. Dan malam itu, di sanalah lokasi Harawati dikuburkan. Warga merasa kecewa karena dibohongi Buranti. Meski sumpah serapah dilontarkan, Buranti tetap dihujani caci maki. Bahkan, ada yang akan membakar Buranti dengan anak di dekapannya. Namun hal itu tidak dilakukan saat orang tua Buranti datang memohon. Saat ketegangan masih berlanjut, mereka semua dikejutkan dengan suara guntur yang sangat keras, disusul gempa yang berlangsung beberapa detik. Suara keras longsor terdengar dari tengah hutan. Dan malam itu, warga memutuskan untuk bubar. Buranti yang masih berdiri di samping orang tuanya melihat dengan jelas sosok sundul bolong di satu titik penggalian. Setelah itu, terdengar suara lirih masuk ke telinga Buranti. Jasadku akan ditemukan jika rumahku sudah berpenghuni. Keesokan hari setelah pemakaman orang tua Harawati, warga meninjau ke dalam hutan. Rupanya, longsor terjadi di sisi utara yang bisa dibilang tebing curam. Dan tanpa mereka ketahui, di bawah terdapat gua tempat Ki Renggo bersembunyi semalam. Gua itu telah hancur, tertimbun bongkahan batu dan tanah padas.